Jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap guys. Hari ini Jumat saya bikin video ini. Ini saya narik, cuma nggak ikut area guys. Nggak ikut area dan nggak pakai hemat ya. Bunyinya ya sedapatnya. Tadi bunyi 2 kali, tak ambil 1 guys. 33.000 ini ngantar ke Joglo Melati. Nggak usah ngomongin tentang onbeat ya, soalnya ya begitulah kondisinya, anyep, sepi. Kalau nggak ikut area bisa nggak bunyi guys, apalagi nggak pakai hemat. Oke, saya akan mengomentari aja, banyak yang tanya tentang THR ya guys. Jadi menyikapi itu, kalau saran saya itu udah ini aja, nggak usah terlalu berharap. Itu pesan saya ya guys, nggak usah terlalu berharap. Kita cari yang pasti-pasti aja ya. Kalau itu dilalah atau seandainya cair pun ya bagus, alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak ya kita nggak usah berharap, karena masih simpang siur. Walaupun pemerintah sudah memutuskan pengemudi ojek dan kurir itu mendapat THR, tapi kan persyaratannya banyak ya guys. Ada ini itu. Jadi harus penghasilan per tahun berapa dari tarikannya, terus dengan performa segala macam, tetek bengek. Saya nggak begitu detail membacanya, cuma dari sekilas yang saya baca itu kok persyaratannya banyak banget gitu loh. Nah kalau begitu kan nggak semuanya dapat akhirnya kan, nggak semuanya dapat, dan nggak yang dapat pun kriterianya bagaimana ya. Yang jelas saya sendiri pribadi hari ini belum cair, nggak ada. Tapi notifnya itu ada, saya notif yang umum pemberitahuan tali AC itu ada, saya dapat. Cuma sampai hari ini saya bikin video ini nggak ada penambahan saldo sedikit pun. Kalau ada berita simpang siur di medsos atau di Facebook yang yang macam-macam berita yang sudah cair atau belum, itu ya jangan percaya 100% teman-teman ya. Lebih baik kalau itu kan tanyakan langsung kepada yang sudah cair, gimana kronologinya, gimana, terus dia kok bisa cair segitu tuh syaratnya apa gitu loh. Jadi kan ini intinya kan beda-beda kan tiap akun, tergantung kinerja. Saya tuh masih rancu sebenarnya ini tuh aturannya gimana. Kalau pemerintah memang iya menyarankan untuk pemberian THR, BHR ya, bantuan hari raya untuk pengemudi ojol. Namun persyaratannya itu loh yang saya masih bingung memahaminya. Itu harus ada persyaratan tetek bengek, dan kalau dipikir-pikir kan itu sama aja dengan kita nggak dapat THR. Artinya kan setiap tahun pun Gojek dan Grab itu kalau pas lebaran pasti ada skema-skema tersebut ya, yang katakanlah alibinya THR tapi kita disuruh ngejar poin, dan kalau tembus ada bonusnya. Itu kan sama aja bohong sebenarnya. Bukan THR tapi ada skema poin bonus insentif yang mengatasnamakan THR. Saya masih rancu sih. Banyak banget sumber yang berseliweran persyaratan tersebut ya. Ada yang begini, ada yang persyaratannya harus 20%, ada yang harus menyelesaikan berapa orderan dalam setahun, performa dan sebagainya, dan tiap aplikator tuh beda-beda. Saya bingung kok dengan hal seperti ini. Tapi saya menanggapinya enteng aja. Saya nggak perlu terlalu dalam memikirkan itu, nanti akhirnya kecewa guys. Udah itu anggap aja nggak pernah ada. Kita cari orderan aja yang normal-normal, yang wajar-wajar aja, yang pasti-pasti aja. Tapi toh seandainya dapat, ya sudah disyukuri. Tapi toh sekalipun nggak dapat, ya udah nggak usah dikejar. Kayak nggak tahu aplikatornya gimana, ya. Aplikator tuh banyak akal bulus, ya. Jadi santai aja guys, nggak usah terlalu panik, biarin aja. Saran saya begitu. Oke, saya di SPBU Jombor nih guys, habis ngisi bensin. Tadi ngedrop penumpang di Balai Mulia. Baru dapat 1 ini guys. Oke, kembali ke topik ya. Intinya kita sebagai driver yang katakanlah driver lama ya, jadi menyikapinya itu malah antipati gitu loh. Maksudnya gini,
nggak terlalu respon gitu loh. Ya udahlah, kalau memang cair ya cair, kalau enggak ya nggak usah. Jadi nggak terlalu memikirkan tetek bengek kayak gitu guys. Saya tuh sudah hafal akal bulus aplikator tuh, nggak pernah dia tuh apa nama mensejahterakan mitra. Jadi semuanya tuh menurut saya cuma akal-akalan, akal bulus aja. Masalahnya pemerintah sudah mewajibkan perusahaan aplikator untuk memberikan THR bagi pengemudinya, tapi kan aplikator juga menurut saya masa iya sih ngasih bonus kayak gitu bagi tiap driver, kan besar sekali. Mungkin nggak kalau dinalar. Nah makanya itu kan mereka aplikator membentuk atau membuat cara, oh ini bagaimana nih supaya pengeluarannya nggak begitu besar membayar THR kepada driver. Nah dipakailah syarat-syarat begitu, orderannya harus sekian, atau umur akun harus sekian, performa sekian, harus menyelesaikan order dalam setahun itu sekian, pendapatnya setahun itu sekian. Nah itulah caranya begitu. Kalau andai kata saya pun nggak masuk kriteria itu guys. Kalau saya baca di pengumuman yang berseliweran di medsos, di TV mainstream ya, syarat-syaratnya kan berat banget itu. Saya pun nggak masuk kriteria. Pendapatan per tahun berapa juta itu ya, nggak masuk kriteria guys. Saya pun, walaupun saya akun lama, tapi kan pendapatannya per tahun minim, jadi nggak masuk kriteria. Ya makanya itu bagi saya malah itu nggak usah dipikirin deh, udah narik aja yang normal-normal aja, yang wajar-wajar aja, yang pasti-pasti aja gitu loh. Terus seandainya cair pun ya alhamdulillah, kalau nggak pun kita nggak kecewa karena udah tahu bakal bulus aplikator kan gitu. Makanya itu guys, jadi ya udahlah, biarkan. Kalau memang teman-teman yang berjuang kemarin memperjuangkan THR pada waktu demo itu ya silakan, saya menghargainya karena itu memang apa ya namanya, memang hak ya. Tapi ya namanya aplikator lah, semua itu kembali ke aplikator guys, kembali ke aplikator. Kemarin kan DPR pusat juga menggodok masalah potongan tarif itu kan, yang viral dibahas di mana-mana, berseliweran juga di medsos. DPR pusat menggodok aturan potongan tarif yang terlalu besar bagi driver. Penumpang membayar sekian, drivernya dapatnya cuma sekian, potongannya lebih dari 20%. Itu kan juga apresiasi sebenarnya saya dengan hal itu. Tapi kalau udah berhadapan dengan aplikator, apa iya pemerintah itu benar-benar bisa, atau wakil rakyat itu bisa memperjuangkan nasib driver loh? Kalau bisa, nah ini sejarah betul guys. Sepanjang saya menjadi driver online dari dulu sampai sekarang, baru ada wakil rakyat yang memperjuangkan hal ini, dan goal akhirnya potongan itu diperkecil. Itu malah lebih masuk akal bagi saya. Itu malah lebih masuk akal kalau potongan itu diperkecil guys, daripada memperjuangkan THR. Kalau THR saya rasa akal-akalannya besok adalah skema guys, skema lebaran kayak yang dulu ya kan, kayak Grab, kayak Gokar kan adanya skema insentif lebaran. Nah itu kayak gitu. Kalau uang tunai cash jreng cair kayak gitu, menurut saya kok enggak ya. Enggak guys, walaupun per driver beda-beda sesuai dengan kriterianya masing-masing, jadi besarannya nggak sama, tapi kok menurut saya kok enggak ya, terlalu naif dan terlalu polos bagi aplikator kalau harus mentransfer uang segitu untuk drivernya. Kalau saya mendingan gini ya, kalau boleh usul, mbok THR itu daripada kita tarif itu dipotong untuk aplikator, mbok ya driver itu dipotongkan sedikit berapa persen untuk tabungan kita di lebaran. Jadi setiap driver dipotong berapa ribu atau berapa persen lah dari tarif untuk THR di lebaran tahun depannya lagi, begitu terus. Jadi istilahnya kita punya tabungan lah, tapi yang ngatur aplikator ya. Jadi gitu guys. Jadi nanti wujudnya ya saldo, nanti dicairkan H-min berapa sebelum hari raya, tapi itu juga uang kita sendiri dari potongan tarif. Daripada aplikator itu motong tarif untuk aplikator sendiri, ya kita perjuangkan dong potong tarif juga untuk kesejahteraan kita, tapi benar-benar harus dibayarkan. Nah makanya, tapi aplikator motongnya jangan kegedean yang kayak sekarang 20-30%, bahkan ada yang 50%. Nah gimana coba penumpang bayar 20.000, driver terimanya cuma 10.000 guys, itu gimana? Kan potongannya 50% tuh kan. Iya, saya pernah ngalami guys, penumpang bayar 20.000, saya terimanya persis 10.400, kan 50% hampir ya, kayak kata 50% katakanlah.
Nah, ya itulah, kalau memang kita memperjuangkan THR ya dipotongkan aja dari tiap tarif yang dibayar penumpang, kita berapa persen untuk tabungan kita di hari raya atau THR. Itu saran saya pribadi sih. Yang menyikapi THR kayak gini tadi nggak usah dipikirkan, tetap slow, tetap narik aja seperti biasa, cari yang pasti-pasti aja guys, nggak usah terlalu stres mikirin atau harap cemas dengan THR, nggak usah. Kalau memang ada yang cair bener-bener, alhamdulillah, wah sejarah banget nih. Kalau ada yang bener-bener cair sesuai dengan kriteria masing-masing, wah bener-bener ajaib nih, ajaib bener-bener kalau memang bener-bener cair. Dan setiap driver sesuai dengan apa yang menjadi kriterianya masing-masing. Tiap driver beda-beda, ada yang mendapat segini tergantung pendapatan dan kinerjanya per tahun. Saya sendiri nggak detail membacanya, tapi saya baca banyak dari berbagai platform, baik medsos ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan dari TV mainstream, TV nasional. Saya pelajari, kok simpang siur, memang masih simpang siur dan masih belum ada kejelasan sampai hari ini. Kalau memang ya kita nantikan aja sampai H-7, coba H-7 ya. Kalau sampai H-7 ada ya alhamdulillah. Nah, siapa nih teman-teman yang sudah cair THR-nya? Bagaimana kronologinya? Akun apa? Besarannya berapa? Hitung-hitungannya berapa? Kok dapatnya seberapa? Gitu ya, siapa yang udah cair? Yang udah ngalami cair loh, bukan akun orang lain, Anda sendiri ya. Yang Anda sendiri udah cair, bukan akun orang lain. Silakan komentar. Yang akunnya sendiri sudah dapat THR ya. Silakan komentar, ceritakan bagaimana kronologinya biar kita teman-teman semua tahu, sharing, saling berbagi ya. Gitu aja update-nya. Jumpa lagi vlog selanjutnya. Oke? Mantap.